Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nindi Ayu Pramesti dari Mandua Wonosobo sebagai salah satu finalis Genza Olimpiade bidang biologi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai anatomi dan fisiologi makhluk hidup bagian komponen darah. Nah, darah sendiri itu merupakan salah satu jaringan ikat yang terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam matriks cair yang disebut plasma. Nah, kita bisa mengibaratkan darah itu sebagai distributor atau alat transportasi untuk menghantarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita. Secara garis besar, komponen penyusun darah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah plasma darah dan yang kedua adalah sel-sel darah. Plasma darah sendiri itu terkandung sekitar 55% dari total persentase darah dan sel darah sendiri itu terkandung sekitar 45% dari persentase darah. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah sendiri juga memiliki komponen penyusunnya. Komponen penyusun utama dalam plasma darah itu adalah air. Air sendiri itu berfungsi sebagai pelarut untuk membawa zat-zat lain dalam plasma darah. Dan yang kedua ada ion elektrolit darah. Nah, jadi dalam plasma darah kita itu juga terkandung ion-ion seperti natrium, kalsium, kalium, magnesium, klorida, dan bikarbonat. Nah, ion-ion ini itu berfungsi sebagai regulasi permeabilitas membran. Dan yang ketiga itu ada protein plasma seperti albumin, fibrinogen, dan imunoglobulin yang memiliki fungsinya masing-masing. Dan komponen penyusun plasma darah yang terakhir adalah nutrien atau sari-sari makanan yang akan dihantarkan ke sel-sel tubuh. Kemudian ada hormon dan juga zat-zat buangan metabolisme. Komponen penyusun darah yang kedua adalah sel-sel darah. Sel-sel darah sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah, yang kedua ada leukosit atau sel darah putih, dan yang ketiga ada trombosit atau keping darah. Yang pertama kita bahas eritrositnya dulu ya. Nah, eritrosit sendiri itu adalah sel darah merah yang setiap mikroliter darah manusia itu mengandung sekitar 5-6 juta eritrosit. Wah, banyak banget ya. Nah, eritrosit sendiri itu memiliki senyawa hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari alveolus ke seluruh sel-sel tubuh untuk proses respirasi seluler. Yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Setiap mikroliter darah kita itu mengandung 5.000 sampai 10.000 leukosit. Nah, sel darah putih ini bisa kita ibaratkan sebagai tentara dalam sistem imunitas atau pertahanan tubuh kita yang nantinya akan melawan dan membunuh patogen atau zat-zat asing yang masuk. Nah, leukosit sendiri itu dibagi menjadi 5 jenis ya. Ada neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, dan limfosit. Nah, yang ketiga ada trombosit atau keping darah. Setiap mikroliter darah kita itu mengandung 250.000 sampai 400.000 keping darah. Trombosit ini berperan dalam proses pengumpalan darah dan penutupan luka. Jadi misalnya ketika kulit kita tergores, maka trombosit ini akan bekerja sama dengan protein dalam plasma darah untuk menutup luka dan menghentikan pendarahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa dan salam biologi. Wassalamualaikum.